Halo, selamat siang. Gimana kabarnya? Doa yang terbaik buat Anda-Anda semua, biar sehat, Tuhan selalu jaga kita semua. Ya yuk, hari ini aku mau bikin sebuah video tentang perjalanan hidup ya, tentang perjalanan hidup, tapi aku tidak mengupas terlalu dalam dulu, tapi aku mau sesuatu yang memotivasi untuk kita semua. Jangan lupa pesanku dari sini supaya kita selalu memakai masker kalau keluar, selalu cuci tangan yang bersih dengan sabun, menjauhi kerumunan-kerumunan. Oke, jika tidak terlalu penting banget, kita nggak terlalu di tempat kerumunan, kecuali tempat-tempat yang lapang, tempat-tempat yang kita boleh mencari waktu yang baik. Seperti saat ini aku ada di ruang kerja, aku mau bilang jangan takut untuk apa namanya memasuki hal-hal yang baru. Seperti aku ya, kalau secara manusia mungkin ngapa sih gitu, tapi bagi aku enggak begitu. Ini dari aku sendiri ya, dari orang lain silakan. Aku nggak paksakan, aku nggak menggiring juga untuk ke arah seperti yang aku pikirkan. Tetapi kalau aku setiap ada kesempatan, setiap ada peluang, eh, kenapa enggak untuk mencobanya hal-hal yang baru. Seperti saat ini aku disupport oleh anak-anak, oleh keluarga, oleh mbak-mbak di rumah. Ada 4 orang mbak tuh tiap hari menyemangatin aku. Belum lagi karyawan tukang-tukang ya, mereka wah ayo semangat nanti saya gini gini gini. Itu sebuah apa ya, sebuah infus buat saya, untuk saya terus semangat melakukan hal-hal yang baik. Intinya kita melakukan hal-hal yang baik, yang tidak menyudutkan orang lain, yang tidak menegatifkan orang lain, tetapi berikan sesuatu yang baik sekecil apapun dari hidup kita. Oleh karena itu, jangan takut untuk mencoba hal-hal yang baru. Jangan terus berdiri di zona yang membuat diri kita itu susah. Semua manusia susah, tetapi jangan berdiri lama-lama di zona itu. Mau caranya kita merangkak, mau caranya kita lari cepat, mau caranya kita itu tiarap untuk keluar dari zona itu terserah. Tetapi intinya harus keluar dari zona itu supaya kita tahu, oh iya, hidup kita ini tidak selamanya buruk. Hidup kita ini tidak selamanya susah. Mari kita jangan menyusahkan diri kita juga terus-menerus, tetapi berikan juga diri kita ini untuk menikmati, untuk mengecap, untuk merasakan hal-hal yang membuat kita happy. Saat ini saya selalu happy, saya bagikan happy untuk Anda-Anda semua, supaya nanti di akhir video ini setelah nonton jangan lupa ya untuk like, share, and subscribe. Itu adalah hal yang baik juga yang harus kita lakukan. Seperti saya juga membagikan begitu kepada orang lain. Nah, seperti hal-hal yang pernah saya alami, tidak selamanya saya alami itu hal-hal yang bagaimana, tetapi ada perkataan yang kecil sekalipun yang ketika saya baca, saya dengar, saya lihat, itu saya akan jadikan sesuatu hal yang mendorong dengan tenaga yang kuat untuk saya itu bangkit. Ketika saya mengalami kesulitan, ketika saya mengalami persoalan, ketika saya tidak men-share-nya kepada orang-orang karena saya takut orang aja sudah susah, saya timpali dengan kesusahan saya. Tentu itu tidak bagus. Saya akan berusaha kepada keyakinan kita masing-masing supaya kita mendapat pencernaan ya, pencerahan, bukan pencernaan ya, pencerahan yang baru, supaya kita tahu, oh iya, saya harus membagikan hal-hal yang baik, hal-hal yang menyemangati orang, hal-hal yang memotivasi orang, hal-hal yang membuat orang itu sedikit saja tersenyum. Banyak hal ya, saya nggak ngerti ya kenapa Tuhan kirimkan orang-orang yang ada di rumah saya, di Cikarang maupun yang di Batam, itu orang-orang yang penuh dengan persoalan, yang masalahnya tuh complicated lah, yang dibilang dari jalur ini kok nggak ketemu. Tapi saya tetap terima mereka dengan tangan terbuka, terlebih hati yang terbuka. Saya bina mereka, sekarang mereka hebat.
ada yang sudah punya rumah, ada kerjanya bagus, bahkan ada yang sampai orang-orang di kampungnya itu mengucapkan terima kasih ya kepada kita karena kita mengarahkan, melindungi mereka, membayar hak mereka, dan mereka rasa mereka sejahtera lah, mensejahterakanlah mereka ya gitu ya. Seperti yang kemarin kan lihat kan video saya yang pertama itu tukang-tukang itu sebagian daripada tukang-tukang mereka juga saya ini. Nah itu hal-hal gitu saya sering setiap hari perkataan dari saya ada perkataan yang menyemangati, perkataan-perkataan yang memotivasi, perkataan-perkataan yang memberkati. Oleh karena itu jadi saya terus arahkan mereka, membuat mereka. Jadi saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya bukan orang yang dikatakan baik, dikatakan benar, itu semua karena anugerah Tuhan aja. Kalau saya dibenarkan, kalau saya dibaikkan, kalau saya diinikan, itu hanya Tuhan saja. Saya Tuhan saja. Itu saya hanya tahu itu hanya perbuatan Tuhan aja yang baik bagi saya. Tapi dengan apa yang saya alami sepanjang hidup saya, kalau melihat perjalanan hidup saya mulai saya dari kampung itu sampai saya ada di Jakarta, sampai ada di Bekasi, sampai ada di Cikarang, itu mungkin sedikit aja yang saya rasakan hal-hal yang negatif. Karena saya walaupun dalam posisi negatif, saya tidak anggap itu negatif. Itu sedikit kelebihan dari saya. Walaupun ada persoalan menghadapi keluarga yang sakit 16 tahun, 17 tahun dengan sakit, saya nggak anggap itu sebuah persoalan yang menakutkan, yang mengerikan. Enggak. Saya anggap saya harus berdampingan. Saya anggap saya harus ada. Bahkan saya harus sedikitnya pun untuk menjadi orang yang tidak merasakan itu semua. Walaupun ada perasaan itu, kok sekian lama, kok sekian ini, tapi bagi saya kembali lagi ketika kita membaca renungan, ketika kita beraktivitas, ketemu orang banyak, orang malah curhat sama kita. Saya kok begini-begini, langsung otak dan hati saya itu hati saya itu naik, terima kasih Tuhan, terima kasih ketemukan dengan orang ini, berarti saya tidak sendirian. Arti kata, tapi saya tidak bilang sama orang yang curhat ini, saya juga lagi enggak. Saya bilang, oh ada apa tuh gini bla 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 bla. Saya bilang enggak apa-apa, tetap kuat, tetap semangat, terus kasihkan hal-hal yang baik dari hidup kita supaya dia lihat dari hidup kita. Walau kita dalam tekanan, walau kita dalam seperti intimidasi sedikit lah mengarahnya ke sana, tapi kita tidak menjadi kecewa, tapi kita tetap adalah orang yang kuat, terus mengandalkan Tuhan, terus beraktivitas, jangan diam di rumah, jangan sendirian, tetapi terus bergerak dan bergerak. Itu juga untuk untuk menyehatkan, untuk menaikkan imun kita, adrenalin kita itu berpacu bagus ya gitu ya. Jadi aliran darah kita juga dengan baik. Saya sekarang ini usianya sudah 60 ya. Bulan Juni kemarin saya 60. Jadi sudah mau menuju 61. Tapi saya percaya, saya terlalu yakin di hari tua kita tetap menjadi orang-orang yang berbuah, menjadi tetap orang-orang yang bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan ketika ada orang yang mau mengeluarkan air mata, ingin memeluk saya, sering loh saya itu dipeluk kaki saya oleh mbak-mbak saya langsung angkat tangannya, jangan kaki saya bilang, kalau mau peluklah saya aja gitu. Banyak sekali hal-hal seperti itu. Saya disupport oleh anak-anak yang hebat. Anak-anak saya itu luar biasa hebat sekali. Dia tidak mengekang saya karena mereka juga kan sibuk bekerja, sibuk beraktivitas, hidup dengan hidupnya mereka. Tapi mereka tidak mengekang, sudahlah mama bilang enggak. Malah mereka kasih sedikit-sedikit masukan, sedikit-sedikit jalan untuk saya itu ketemu banyak orang, untuk saya itu berpikiran jernih, berpikiran lebih maju lagi. Saya sangat bersyukur sekali. Mereka adalah harta-harta saya ya. Harta saya yang luar biasa yang Tuhan titipkan kepada saya. Saya percaya saya juga di rumah jadi orang yang dituakan bukan karena usia saja. Jadi ketika mereka ada persoalan, mereka ada masalah, bahkan mereka minta pendapat saya, mereka akan
curhat dulu, mereka akan sharing bagaimana baiknya. Saya bilang ayo kita berdoa, kita minta, kita serahkan, dan itu lepaskan, itu jangan dipikul lagi, karena kita untuk memikul persoalan kita sebenarnya kita nggak mampu, tapi kalau kita lepaskan beban itu jangan kita pikul, kita terus beraktivitas, kita terus bersosialisasi dengan orang-orang lain, kita berjumpa dengan orang lain, sampai ada guru-guru di sekolah juga saya melihat mereka itu walaupun ada persoalan banyak menghadapi karakter anak-anak, tapi mereka menampilkan happy-nya mereka. Di situ saya memetik sebuah pelajaran penting. Membuat pelajaran penting saya baginya, walaupun banyak tantangan, tapi jangan tunjukkan tantangan persoalan itu, tapi kita tetap tunjukkan yang kita happy, kita menyambut mereka dengan manis, mereka menyambut kita dengan lembut, dengan hangat, dengan sukacita, hal-hal yang luar biasa. Begitu juga saya setiap hari begitu ya, tidur saya sudah mengucap syukur, saya sudah membaca, saya olahraga, saya akan siap-siap untuk mandi, saya beraktivitas. Pagi-pagi aja saya sudah menyiapkan semuanya, apa yang harus saya buat hari ini, apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya bagikan, makanya saya tadi dapat hikmat supaya saya membuat video seperti ini. Mungkin saya bukan orang yang hebat ya, yang memotivasi orang dengan ilmu-ilmu begini, tetapi saya memakai pengalaman saya untuk memotivasi orang. Saya tidak pernah, ketika saya mewawancara orang-orang yang bekerja sama saya, pasti banyak mereka akan bilang begini-begini, tapi saya tahu dia ada tutup-tutupnya. Tapi nanti begitu kira-kira dapat 2-3 minggu, saya mengakrabkan, bukan mereka yang mendekatkan diri kepada saya, tetapi saya berusaha saya yang lebih dekat kepada mereka, karena mereka yang akan menyediakan makan minum saya, mereka yang akan menyediakan pakaian saya, jadi saya harus yang mendekatkan kepada mereka. Saya berterima kasih sekali kepada mereka. Jadi mereka itu seperti lepas ya untuk menceritakannya. Saya salut sekali, saya hargai mereka. Kalau mereka mau menyampaikan apa yang menjadi unek-unek mereka, saya dengan senang hati, dengan pengalaman hidup saya akan berbagi. Gitu ya. Bahkan saya juga sudah diundang oleh keluarga untuk ke Pulau Bintan ya, tapi saya cari waktu dulu ya, karena hari-hari ini saya banyak tempat-tempat saya mau pergi di sini dulu untuk saya masukin di YouTube. Jadi saya membuat ini dulu supaya berbagi satu dengan lain, apalagi di masa-masa seperti sekarang ini ya, yang dirasakan bukan cuma Indonesia tetapi dirasakan oleh dunia ya. Jadi oleh karena itu mungkin gerakan kita, aktivitas kita banyak terbatas, tapi ternyata Tuhan sudah sediakan juga sarana-sarana untuk kita mencoba hal-hal yang baru, untuk melakukan aktivitas-aktivitas kita dengan cara-cara yang baru yang Tuhan sudah sediakan, supaya tidak memotong, tidak memangkas, tidak mendiamkan aktivitas kita, kegiatan kita untuk mencari nafkah. Terus beraktivitas dengan sehat, terus sayangin keluarga dengan cinta yang hangat, terus sayangin keluarga dengan cinta yang murni. Arti kata kita tetap berikan yang terbaik untuk keluarga kita, apapun itu. Jangan dengarkan suara kumbang yang berdenging, ngerti ya? Jangan dengarkan suara nyamuk yang berdenging untuk menggigit, jangan. Tetapi dengarkan hidup ini, suara dari luar sana seperti musik yang lembut. Mungkin kita bisa masukkan kalau kita senang, kalau tidak kita beranjak. Terus maju, terus berkarya, terus beraktivitas. Bahkan saya ada juga anak rohani saya yang ada di Papua, selalu curhat. Saya selalu mendoakan dia supaya usahanya maju, usahanya semakin berkembang, dan dia tetap setia. Bahkan dia menyimpan catatan-catatan, perkataan-perkataan saya, suara-suara saya ketika saya memotivasi beberapa tahun yang lalu.
ketika dalam masa-masa yang sangat sulit, masa-masa yang sangat di bawah sekali. Waktu beliau menyampaikan itu dan dipoto, di screenshot itu catatan, saya terharu. Saya terharu. Saya bilang tetap semangat, semuanya pasti baik. Bahkan saya juga mendoakan, mungkin ada teman-teman yang menyampaikan untuk bagaimana, saya doakan doa yang terbaik dari saya untuk beliau-beliau, dan saya tetap semangat. Saya kasihkan hal-hal yang baru, hal-hal ini jangan intinya menyusahkan diri kita lagi, diri kita sendiri dengan hal-hal dan persoalan yang kita buat sendiri. Tetapi mari kita bangkitkan, kita semangati diri kita. Kalau kita sudah sukses menyemangati diri kita sendiri, kita itu gampang untuk menyemangatin orang lain. Ketika kita itu sukses, dan bukan sukses secara materi ya, secara materi sukses oke-oke aja, tetapi ketika kita sukses memotivasi diri kita sendiri, menyemangati diri kita sendiri, mengangkat derajat kita sendiri, kita percaya kita bisa juga menjadi berkat bagi orang lain, dan kita juga bisa menguatkan orang lain. Ketika kita orang bercerita atau orang curhat kepada kita, aduh saya begini, kita tuh seperti oh begini, kenapa kita bisa katakan demikian, kita bisa sampaikan dengan lancar, karena kita sudah pernah mengalami di dalam situasi itu, zona itu. Jadi ketika kita sampaikan, orang juga akan tertegun, oh iya ya, aduh terima kasih ya Bunda, terima kasih ya Oma, terima kasih ya Ibu, boleh panggil aja. Saya tidak terbeban dengan panggilan itu, karena saya rasa itu panggilan kehormatan bagi saya, yang saya hargai ya. Jadi kan tetangga-tetangga saya juga salut, ada mempunyai tetangga-tetangga yang baik ya di Permata. Tetangga-tetangga yang luar biasa, mereka luar biasa bagi saya. Di sini juga walaupun saya baru 5 tahun, 6 tahun saya sudah kenal ya, termasuk security di depan. Bahkan saya kadang-kadang nggak buka kaca karena saya duduk di bangku kedua. Ketika supir karyawan saya buka, kan harus buka jendela untuk pintu gerbang masuknya, kan mereka tanya, ini gitu, mana ibu? Ada nih belakang. Saya buka pintu, ibu gimana, masih ingat saya? Pasti ingat. Semangat ya Bapak, ayo semangat, ayo semangat ya. Iya, terima kasih. Mereka akan bersorak ya, mereka akan senang seperti itu. Nggak ada salahnya jika kita ini untuk memberkati mereka juga ya. Saya ingat, oh iya yang dulu berapa kali menggotong ini ya, ketika saya panggil di telepon security, sama anak saya dipanggil untuk security, langsung datang ya. Saya ingat ya. Gitu ya. Jadi saya banyak tempat-tempat seperti itu, orang-orang seperti itu. Saya pernah bilang ya, saya lebih cenderung untuk orang-orang yang mungkin sederajat, bukan sederajat ya, maksudnya mungkin dalam kalangannya seperti saya lah. Jadi saya lebih gampang untuk menjangkaunya. Saya percaya orang-orang yang di atas ada juga Tuhan kirim yang di atas juga untuk menjangkau orang yang di atas. Jadi saya mungkin itu ya. Jadi saya itu saja. Di sini kalau saya jalan keluar, saya akan lihat itu suster-suster tetangga yang membawa anak-anak majikannya. Mereka akan manggil saya, Oma, iya, mana ini, saya hargai sekali mereka, hebat mereka. Saya hargai, semangat ya, iya, semangat ya, iya. Itu hal-hal yang baru yang terus kita harus bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Jika kita sakit, jangan cepat katakan kepada orang, aduh saya sakit nih, ini. Bahkan kita katakan diri kita, kalau kita sakit ya, oke, semangat ya, sembuh cepat, kita mau beraktivitas. Saya pernah ya sakit, maaf ya, saya pernah sakit itu hampir lumpuh. Itu waktu itu usia saya baru 30-an, hampir lumpuh. Terus saya itu satu kali, udah banyak pendeta datang, teman-teman, bahkan
teman-teman yang lain juga datang mendoakan saya. Saya hargai, terima kasih buat doanya, terima kasih, terima kasih, terima kasih buat doanya. Datang berdoa buat saya, terima kasih. Saya sampai mbak saya di rumah tuh nangis juga berdoa. Saya sampai anak saya masih kecil-kecil, 2 anak saya masih kecil-kecil. Tuh saya hampir lumpuh dari tulang belakang kepala ke leher, tengkuk, sampai ke tulang ekor. Itu hampir lumpuh. Saya nggak bisa nggak lentur untuk melihat ke bawah, nggak bisa juga duduk dengan lentur begini. Jadi saya kayak robot. Itu umur saya 33. Satu kali, maaf ya, saya nggak bisa buang air besar. Itu perut saya sudah sebegini, ini kuku saya ini sudah biru, ini sudah hitam termasuk telinga sudah berwarna kuning. Tuh segini karena tidak buang kotoran. Udah dipaksa, sudah pakai ini pakai itu dan enggak keluar. Satu kali saya bermimpi, antara mimpi atau tidak. Nah, ini hal-hal yang luar biasa pengalaman saya. Saya tinggal persis di belakang gereja. Saya bermimpi, antara mimpi dan tidak. Nah, saya itu seperti diperlihatkan tentang saya. Saya itu sudah dimasukkan di dalam sebuah peti. Saya sudah dipakein baju seperti pengantin, pakai baju warna putih. Saya sudah didandan, tapi saya sudah di dalam peti. Sudah di dalam peti, ditutup dengan kain transparan itu, tapi belum ditutup petinya. Tutup peti belum, tapi baru ditutup dengan kain transparan. Di kiri kanan, di sini, di belakang, di atas kepala saya, di kiri kanan, bahkan di kaki saya penuh dengan orang-orang pendoa, penuh dengan pendoa-pendoa. Mereka semua berdoa, tapi anehnya pendoanya tuh satu suara, satu perkataan, satu kalimat. Berdoa kepada Tuhan, katanya, Tuhan, jangan ambil dia dulu, karena kami butuh dia untuk membantu pelayanan, untuk membantu orang-orang, untuk membantu banyak hal, mungkin kecil tapi pasti Tuhan dimuliakan. Saya dengar perkataan itu, dengar dengan jelas mereka, satu suara. Jadi waktu berdoa gitu, Tuhan jangan ambil dulu dia, kami perlu dia, katanya, untuk membantu, melayani, untuk membantu orang-orang yang butuh dan seperti itu. Saya ingat sekali, terus tidak lama hilang, terus seperti naik ke atas, terus saya terbuka, ternyata saya seperti antara mimpi dengan tidak. Saya bangun, ini saya belum sadar, ini saya sudah beberapa lama saya tidak bisa buang air nih ya. Tadi kan saya sudah bilang saya tidak bisa buang air besar, belum sadar, tiba-tiba saya tuh pingin sekali buang air besar yang tidak tertahan. Mbak saya sama anak saya tidur di kamar sebelah. Ini saya lari, terus saya lari ke kamar mandi, ke toilet, saya lari, maaf, di situ keluar semuanya, sampai seperti saya tuh sedang membuka keran. Seperti saya membuka keran besar yang bagaimana gitu. Waduh, di situ itu saya juga belum sadar kalau saya sudah mengalami kesembuhan, belum sadar. Udah bersih, saya keluar, saya ke kamar, saya bilang begini, terima kasih Tuhan. Begitu saya mau ganti pakaian, semuanya saya mau ganti pakaian, baru saya tadi saya tuh dari kamar lari ke toilet, saya buang air, usaha meloncat, saya gedor kamar anak saya di sebelah. Kan mungkin anak saya udah tidur, saya mbak, saya sudah sembuh loh. Saya gedor, anak saya tuh bangun dua-dua. Mereka masih kecil. Mereka bilang, mereka peluk saya, mereka bilang, aduh terima kasih Tuhan. Bahkan anak saya yang pertama sampai berlutut dia bilang, terima kasih Tuhan, mama sudah sembuh. Itu saya luar biasa. Itu kan luar biasa. Ini baru satu kesaksian saya itu, tapi hari-hari selama saya mengalami sakit, saya tidak pernah menunjukkan kalau saya sakit parah.
Skipper enggak, cuma orang-orang dari teman-teman komunitas bilang lagi sakit ya, ya mungkin enggak sih. Ya saya berdoa ya, begitu. Ketemu lagi senior senior berdoa, mereka doakan, mereka datang ke rumah. Tapi saya nggak ceritakan yang sampai gimana, enggak. Saya cuma bilang saya gini gitu, sedikit saja. Tapi hari-hari saya ke sekolah, saya beraktivitas, saya ini orangnya hobi olahraga ya, hobi olahraga. Saya dulu kan mantan atlet ya, mantan atlet lari 100 meter, 1000 meter, loncat tinggi, loncat jauh. Nah terus kesininya saya tim dari tim saya ketua tim volley ya, tim volley ya. Bahkan sampai saya tinggal di Permata tuh saya dulunya masih main volley lah ya gitu. Saya pernah juga menjadi pemain volley bayaran gitu, pernah gitu. Itu nggak pernah saya tunjukkan kepada orang lain, nggak pernah saya tunjukkan. Nah, saya tetap malah orang bercerita hal yang begini tentang bapak itu, saya tetap sedapat mungkin, sekuat mungkin, semampu mungkin, sekecil apapun saya bagikan sebuah semangat untuk orang-orang yang sudah menceritakan semua itu pada saya. Karena itu saya percaya, nah ini baru satu pengalaman ya, ini baru satu pengalaman yang betul-betul saya tidak bisa lupakan dari bukan cuma ingatan, dari hidup saya. Ini melekat banget lah dari hidup saya sampai sekarang. Makanya kalau ada suara-suara, sekali lagi, kadang-kadang yang untuk melemahkan kita, untuk menyudutkan kita, jangan terlalu diinikan, karena ini dunia ini memang seperti itu. Tetapi jangan susahkan diri kita lagi dengan susah-susahnya kita, tetapi mari dengan cara apapun kita harus keluar. Kita harus berjalan pelan, mau boleh jalan merangkak boleh, intinya harus keluar dari persoalan itu, dari kesulitan itu. Kita mencoba hal-hal yang baru, mencoba hal-hal yang membuat kita untuk menjadi sesuatu yang baik bagi orang lain. Jangan takut, termasuk dalam situasi seperti ini, tidak boleh kita takut untuk untuk melakukan sesuatu yang baru. Nah, banyak hal yang kita bisa bikin. Saya kemarin juga dapat teman nawarin, mau nggak katanya gitu, kita begini. Saya bilang baik, terima kasih sudah menyampaikan itu kepada saya. Nanti ya kita ketemu lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi. Tapi kalau sekarang mungkin supaya jangan nunggu dulu ya, sabar dulu ya. Oh iya, tenang aja katanya gitu. Hal-hal yang baru seperti itu perlu kita bagikan kepada orang lain, kita kasihkan kepada orang lain. Kita tetap menjadi penyemangat, menjadi orang yang selalu memberikan motivasi kepada orang lain, memberikan doa-doa yang terbaik. Manusia di dunia ini semua perlu doa terbaik ya untuk dirinya. Oleh karena itu nggak ada salahnya kita selalu berdoa untuk bangsa dan negara kita, untuk pemimpin negeri kita, untuk lingkungan kita, untuk keluarga kita, untuk semuanya kita perlu doakan. Kita mereka untuk menjadi untuk menjadi sebuah sesuatu yang itu memang menjadi keharusan bagi kita. Bukan harus karena harus tekanan ya, bukan harus, tapi sebuah harus ketekanan negatif ya, tetapi sebuah keharusan yang baik lah buat kita gitu ya, buat kita. Nanti juga saya akan keluar lagi, mau ketemu Amya, tapi saya bikin video ini sengaja kiranya video ini yang saya buat ini, jika nanti anda saya sudah sharekan, bisa dibaca, dilihat, boleh di like, boleh di share lagi,
boleh di subscribe, itu sebuah hal yang baik juga, supaya kita tidak menjadi orang yang menjadi orang yang seperti malas untuk melakukan hal-hal yang baru atau melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Jangan, tetap semangat, nggak usah bilang ini saingan kan berat, nggak usah lihat persaingan, nggak usah lihat hal yang begitu. Biarkan setiap orang Tuhan sudah takarkan masing-masing untuk hidup kita, tetapi selagi ada di diri kita, lakukanlah itu dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat, dengan penuh kebaikan dari kita. Jadilah orang yang selalu menebarkan sinar sukacita, sinar kebahagiaan satu dengan yang lain, ya, karena itu aja sudah sebuah poin yang bagus, ya. Kita jangan nunggu kita jadi orang hebat dulu, jangan nunggu kita sekolah tinggi dulu, jangan nunggu kita banyak uang dulu, jangan kita ini dulu baru kita melakukan hal-hal yang baru, hal-hal yang baik, baru mendoakan atau motivasi orang. Enggak. Kalau saat ini ada kesempatan, raih kesempatan itu, pakai kesempatan itu. Kadang-kadang Tuhan juga izinkan sebuah persoalan itu untuk menjadi sebuah batu loncatan untuk kita melewati tembok persoalan. Nah, kadang-kadang seperti ini, Tuhan mengizinkan persoalan untuk menjadi batu loncatan supaya kita meloncat dari batu loncatan itu untuk menyeberangi tembok persoalan. Itu luar biasa. Kadang-kadang lewat persoalan ternyata kesananya, iya ya, kita suka bilang ada hikmahnya juga, ya. Kita gini, nah itulah Tuhan pakai, izinkan persoalan untuk menjadi batu loncatan untuk kita melompat ke seberang sana, lewati persoalan kita. Jadi persoalan kita itu mau sebesar apapun, sebenarnya itu cuma kita yang menakarnya. Persoalan itu semua sebenarnya sama, mau kecil mau besar, tinggal kita yang menakarnya. Kadang-kadang persoalan kecil pun kalau kita menakarnya besar, dia akan menjadi besar, jadi seperti persoalan besar. Ada persoalan besar, tetapi kita menanggapinya seperti saya bisa lalui dengan pertolongan Tuhan, itu jadi persoalan kecil. Bahkan kita dengan mudah bisa melaluinya, bisa kita bisa laluinya dengan lebih cepat lagi dari yang kita duga. Sering saya alami seperti itu, ya. Jadi jangan jemu-jemu untuk melakukan hal yang baik yang bisa kita bagikan kepada orang-orang yang kita sayangi, kepada orang sekitar kita, bahkan kepada orang-orang yang lebih jauh yang Tuhan izinkan bertemu dengan kita, gitu, ya. Tuhan itu caranya beda dengan kita. Kalau kita kan menyiapkan segala sesuatu, tunggu ini dulu, tunggu saya ini dulu, itu kita, itu konsepnya kita. Tapi yang Tuhan sekarang saya mau pakai Anda. Sekarang ada peluang, gunakan peluang itu. Sekarang mau Tuhan pakai untuk sekarang Tuhan mau kita jadi. Sekarang Tuhan mau kita lebih dewasa menyikapi setiap persoalan. Tunggu nanti yang baru, ya. Seperti itu harus terus hidup dalam hidup kita. Jadi hidup kita itu dihidupi dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, hal-hal yang indah,
hal-hal yang menguatkan orang lain, isi terus diri kita seperti itu. Isi terus dengan hal-hal seperti itu. Jangan sekali-sekali kita mengeluarkan kata-kata yang negatif kepada orang lain. Kalau sekali saja kita sudah mengeluarkan kata-kata kita yang negatif, kata-kata negatif yang keluar dari mulut kita itu sendiri, itu juga nanti akan melemahkan hidup kita dan negatif juga di dalam diri kita. Jadi kalau kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang positif, perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang menguatkan, mendoakan orang-orang yang kita mau doakan saja. Percayalah, itu menjadi kekayaan yang baru dalam diri kita. Jadi itu menjadi menjadi kekayaan lah buat kita, karena kekayaan itu kan tidak berbicara tentang materi ya. Mungkin orang yang kaya dari kita banyak, tetapi mungkin orang yang mempunyai kekayaan secara mentalitas, hal-hal seperti ini, hal-hal yang begini, yang sukacita gitu kan, masih ada yang belum kaya. Oleh karena itu nggak ada salahnya kita berbagi, nggak ada salahnya kita memberkati ya. Jadi keluarkan saja apa yang baik dari perbendaharaan hidup kita, karena di perbendaharaan hidup kita siapapun kita pasti ada yang semakin kita asah dari perbendaharaan kita, semakin kita keluarkan, semakin kita asah, percayalah hal-hal yang baru itu akan terus mengalir. Semakin kita keluarkan dari perbendaharaan hidup kita, hati kita, pikiran kita, hidup kita dengan bagus-bagus, itu akan mengalir, akan masuk lagi ke dalam hidup kita, ke dalam perbendaharaan kita. Itu seperti itu. Jadi perbendaharaan kita itu tidak pernah kosong dengan hal-hal yang baik. Kita keluarkan, ada hal yang masuk. Kita keluarkan, ada hal yang masuk. Seperti itu. Jadi kita tetap menjadi menjadi penyemangat, menjadi orang melihat kita itu bukan melihat sesuatu yang patut tapi mereka akan melihat kita mengucapkan terima kasih. Saya juga begitu. Kita ketemu orang gitu ya, saya enggak komunitas di mana aja saya bersosialisasi, saya akan sedapat mungkin saya akan menjadi orang yang tenang. Saya belajar akan menjadi orang yang tenang. Saya akan belajar menjadi orang yang menyampaikan kata-kata yang positif. Bahkan saya akan mengeluarkan dari perbendaharaan hidup saya hal-hal yang baru, yang positif untuk orang yang ada di sekitar kita. Jadi saya kalau ada orang itu, saya dengarkan. Belum pernah saya katakan, habis kamu sih, belum pernah. Pasti saya bilang, ayo semangat ya, semangat. Saya akan katakan